Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 dasar pengajaran penting kitab Wahyu. Nah, selalu saya tegaskan dan saya tidak akan berhenti selama 33 minggu saya akan ngomong hal yang sama. Kitab Wahyu bukan untuk menggali, menemukan kapan Yesus datang. Karena sepanjang sejarah gereja selalu ada upaya orang-orang yang merasa mendengar suara Tuhan, orang-orang yang mendapat pewahyuan Tuhan, orang-orang yang merasa Tuhan bicara langsung dalam hidupnya untuk menjelaskan kapan Yesus mau datang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Yesus sudah nyatakan dalam firman-Nya, tidak akan pernah berubah. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Dan firman Tuhan sudah bilang, tidak ada seorang pun yang tahu. Saya mau umat Tuhan, dan saya juga mau jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center menyadari bahwa kalau Yesus bilang tidak ada yang tahu, artinya tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi orang nggak tahu. Kalau ada yang tahu dia bukan orang. Yesus bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada orang mulai bilang, oh Yesus akan datang tahun sekian, bulan sekian, oh tanda-tandanya. Kan sempat ada tanda-tanda itu kan. Paus ini adalah Pope terakhir. Jadi setelah Pope ini berakhir, atau mungkin di tengah-tengah Pope lagi berkarya, Yesus akan datang kembali. Saudaraku yang ngomong itu bukan orang. Karena kita udah bilang tidak seorang pun yang tahu. Karena kitab Wahyu bukan ditulis supaya kita bisa tahu kapan Yesus datang. Tapi kitab Wahyu ditulis supaya kapanpun Yesus datang kita siap. Karena yang paling penting bukan tahu kapan Yesus datang. Tapi yang paling penting adalah saya siap kalau Yesus datang. Woo! Sama-sama bilang yang penting adalah. Semangat dong. Ayo. Sama-sama bilang sama saya yang penting adalah. Kalau Yesus datang, saya sudah siap. Woo! Haleluya. Ketik live chat saudara sekarang. Yang paling penting adalah. Kapanpun Yesus datang. Saya sudah siap. Yes. Nah, hari ini ada yang menarik untuk kita pelajari. Karena hari ini kita sedang membahas kuda-kuda dalam Alkitab. Kuda-kuda bukan. Tapi horses ya kan. Kuda-kuda dalam Alkitab. Klik. Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama. Dari ketujuh mentera itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepada dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Sampai di sini kita stop dulu. Pembahasan ini membuat gereja terpecah. Sebagian hamba Tuhan mengkhotbahkan bahwa ini bicara tentang Yesus. Tapi menarik perhatian saya. Yang membuka materainya adalah Kristus. Ini adalah ayat yang atau perikop yang sudah kita pelajari minggu lalu. Tentang penghakiman. Tapi minggu lalu preambulnya aja pembukaannya. Sekarang saya mau jelaskan buat saudara. Jadi sebagian pendeta, sebagian hamba Tuhan karena lihat kuda putih. Ini pasti bicara tentang Kristus. Tapi ada beberapa kejanggalan di sini. Yang pertama, aku melihat anak domba membuka yang pertama dari ketujuh mentera itu. Masa yang membuka adalah Kristus, lalu yang hadir adalah Kristus? Itu kalau istilah orang sekarang, tetot. Jadi tidak mungkin kuda ini menggambarkan Kristus. Lalu yang kedua, orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Lalu pertanyaan saya, kapan Yesus memegang panah? Ada yang selalu memegang panah dan mengajarkan umatnya harus memanah. Jadi saya khawatir ini bicara tentang antikris. Lalu yang ketiga,
Kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Nanti sudah bisa lihat. Yesus dengan mahkota bukan dikaruniakan. Karena dia Allah sendiri, pertanyaan siapa yang mengaruniakan? Masa dia mengaruniakan buat dirinya sendiri? Jadi ada beberapa kejanggalan. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Tapi ini kemenangan yang sementara. Karena akhirnya seluruh kemenangan diraih oleh Kristus. Jadi dari sini beberapa kejanggalan membuat kita mengambil kesimpulan bahwa penunggang kuda putih ini dia mau pretending as a Messiah. Dia mau berpura-pura seperti Mesias karena Alkitab berkata jangan kamu mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Berarti dari sini kita bisa lihat. Di akhir zaman dimulai. Dengan banyak orang bingung. Karena berpikir toh semua agama sama. Dan saya mau jelaskan kalau hanya sampai pada titik agama. Memang semua agama sama. Mengajarkan sorga dan neraka. Mengajarkan kebaikan. Mengajarkan apa itu dosa dan apa itu anugerah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kekristenan berbeda. Kenapa? Karena kekristenan bukan sekedar agama. Kalau kekristenan menjadi hanya agama, menjadikan kita orang yang sama. Makanya tidak sedikit orang Kristen tapi berzina, orang Kristen tapi minum mabuk, orang Kristen tapi judi. Orang Kristen tapi kepala batu, orang Kristen tapi egois, mau menang sendiri, kasar. Karena kekristenan buat dia hanya agama. Tapi kalau kekristenan menjadi hubungan, maka yang pertama dia menjadi warga surga. Yang kedua dia benci dosa. Yang ketiga dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang keempat dia berjalan dalam kuasa. Dan yang kelima dia hidup hanya bagi kemuliaan Tuhan. Yesus katakan yeah. Ayat yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua. Aku mendengar makhluk yang kedua berkata. Mari. Apa yang terjadi? Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam. Dan orang yang menunggangi dikarenakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Kepada dikarenakan sebilah pedang yang besar. Mungkinkah Yesus yang memulai lalu kejahatan-kejahatan selanjutnya? Jadi dari sini jelas. Alkitab bilang apa dalam Daniel pasal 11 ayat 31? Tentaranya akan muncul. Menajiskan tempat kudus benteng itu. Sengaja kuda ini kuda putih. Kelihatannya kudus. Tapi hal yang pertama. Yang diserang justru adalah kekudusan. Orang sekarang menganggap, oh pakai baju terbuka kiri kanan normal. Kok itu mode kok. Udahlah pendeta, gak usah terlalu fanatik lah. Ke gereja harus pakai baju rapi, harus pakai baju yang tertutup semua. Gak usah begitulah pendeta. Zaman sekarang zaman modern pendeta. Pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah gak apa-apa. Yang penting jaga supaya jangan hamil. Wow. Adik-adik muda selalu saya bilang. Modern itu perlu. Tapi kekudusan tetap dijaga. Karena holiness is a fortress. Kekudusan adalah benteng. Jadi yang pertama. Iblis mau buat standar ganda. Sehingga kita merasa. Kita kan sudah dikuduskan. Kekudusan bukan perbuatan. Tapi kekudusan adalah anugerah. Betul. Kita yang sudah menerima anugerah kekudusan dan dikuduskan. Kita harus mempertahankan kekudusan. Pikiran harus kudus. Mata harus kudus. Sikap harus kudus. Kata harus kudus. Cara berpakaian harus kudus. Uang yang kita hasilkan harus uang yang kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Makanya Alkitab bilang. Tentaranya akan muncul menajiskan tempat kudus benteng itu kuda putih itu. Lalu yang kedua dikatakan kuda merah padam. Dan kuda merah padam apa yang dia buat?
Dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Makanya Alkitab bilang, tentara yang akan muncul, menajiskan tempat kudus benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Makanya dikatakan mengambil damai sejahtera di atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh kepada dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan bunuh di sini ada dua. Bunuh secara fisik. Dan bunuh secara mental. Ada banyak suami membunuh istrinya secara mental. Ada banyak istri membunuh suaminya secara mental. Suaminya terus dikritik, suaminya terus diserang. Sampai suaminya ngerasa, kok gue hidup tuh kayak gak ada harganya gitu. Terus ditekan, terus diserang, terus dijatuhin, terus dipermalukan. Dia mau nunjukin, oh saya juga bisa, saya juga bisa. Bu, engkau tidak dipanggil untuk mengalahkan suamimu. Engkau dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Engkau dipanggil untuk menjadi penolong. Engkau bukan dipanggil untuk mau di atas. Oh tapi kan wanita juga bisa. Halo. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh roh Isabel. Siapa roh Isabel itu? Saya sudah jelaskan roh Isabel. Roh yang membuat istri mau lebih dari suaminya. Saya juga harus dihormati, saya juga harus dihargai, saya juga harus dipandang. Isabel di akhir zaman yang akan dipakai setan untuk mendatangkan kekacauan dan kehancuran di mana-mana. Sorry untuk bilang ini kepada para wanita. Bertobatlah. Beri kekuatan buat suamimu. Engkau adalah penolong. Engkau bukan tukang maki, engkau bukan tukang hina, engkau bukan tukang yang memojokkan. Suami-suami, jangan bunuh mental istrimu. Ibu, istri-istri yang membunuh mental suaminya. Ada ibu-ibu yang akhirnya kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena suami yang harusnya menjadi imam, akhirnya menjadi suami yang goblok. Karena ditekan terus, dihina terus, dipojokkan terus, diserang terus, diajarin terus, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Hello. Coba ibu baca tentang Isabel. Tanpa kau sadari, kelakuanmu itu sudah dikuasai oleh Isabel. Pastikan wanita memberi kekuatan pada suami. Dan suami pastikan beri semangat pada istrimu dan beri kesadaran pada istri. Suami istri bukan competition. Tapi suami istri ngerti posisinya masing-masing. Alkitab bilang suami adalah kepala, istri adalah penolong. Yang setuju sama saya bilang ikut Alkitab pasti beres. Kalau ikut gerakan-gerakan feminisme dunia ini, yang ada hanya kekacauan. Saya tetap percaya ikut Alkitab itu yang paling benar. Oh banyak wanita, oh ikut Alkitab yang paling benar. Tapi kalau udah mulai istri tunduk pada suami, oh gak bisa, kita feminisme, hello. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang. Kuda merah parah. Punya kuasa untuk apa? Membunuh. Tidak sedikit anak-anak muda terbunuh karena narkoba. Kebut-kebutan. Terbunuh karena apa? Terbunuh moralnya. Terbunuh mentalnya. Karena persaingan. Wah, harus pakai jam tangan mahal. Harus pakai handphone mahal. Oh, harus pakai pakaian-pakaian bermerek. Banyak orang tua, banyak mertua. Dia bunuh mental dari menantunya. Banyak menantu membunuh mental dari mertuanya. Biarlah hari ini doa kita berbunyi, Tuhan pakai aku untuk menghadirkan damai Kristus. Haleluya, lanjut. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga. Makhluk-makhluk ini apa? Saya percaya bukan makhluk sorgawi. Makhluk-makhluk ini, makhluk-makhluk kegelapan. Panggil. Ya kan, tentaranya akan muncul, kata Alkitab. Menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapus korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Lihat ayat yang kelima. Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah apa?
timbangan di tangannya. Umat yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licik. Wah, segala sesuatu, persaingan. Makanya lihat, aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Umat yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Tapi umat yang mengenal Allahnya minyak dan anggur. Minyak bicara tentang apa? Urapan Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Gandum bicara apa? Roti. Anggur bicara apa? Darah yang tertumpah. Bukankah darah yang tertumpah mengampuni dosa kita? Bukankah darah yang tertumpah membersihkan kita dari segala kuasa kegelapan? Jadi orang yang di dalam dirinya ada pengurapan Roh Kudus. Orang yang di dalam dirinya menyadari darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah. Ini yang kita bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Karena setan juga tahu orang yang dipenuhi dengan kuasa. Orang yang dibasuh dengan darah Kristus. Roh di dalamnya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Makanya Alkitab bilang, ada timbangan. Secupak gandum sedinar. 3 cupak jelai sedinar. Wow, ini krisis ekonomi yang berat. Karena sedinar adalah upah orang sehari. Jadi kerja sehari. Cuman bisa either beli gandum atau cupak. Jelai. Jadi penghasilannya habis hanya untuk makanan. Dan kita lihat hari-hari ini. Kenapa banyak orang jual diri? Karena ingin punya handphone. Karena ingin tas bermerek. Ini Alkitab bilang ada timbangan. Persaingan di mana-mana. Dan orang kalau bajunya nggak bermerek. Kalau sepatunya nggak bermerek. Ikat pinggangnya tidak bermerek. Jam tangannya tidak bermerek. Kayak rasa minder gitu. Dan ini Alkitab bilang. Orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Gak akan tahan. Hanya orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Yes, selanjutnya Wahyu 6 ayat 6. Wahyu 6 ayat 6 bilang begini. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. 3 cupak jelai sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Kalau kita hubungkan dengan Daniel 11 tadi. Sangat klop. Apa yang dinubuatkan oleh Daniel. Dalam kitab Wahyu dilihat oleh Yohanes. Adanya kuda putih. Penyamaran, pengkaburan tentang kebenaran. Adanya kuda merah padam. Adanya kuda hitam. Semua. Setelah menajiskan tempat kudus, menghapus korban sehari-hari. Menegakkan kekejian yang membinasakan. Lalu masuk selanjutnya. Dikatakan apa? Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata. Bukan suara anak domba loh. Tapi makhluk. Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Pertanyaan saya. Mari kita pakai akal sehat. Bisa enggak? Kuda putih ditunggangi oleh Kristus tapi diakhiri dengan maut. Enggak mungkin. Jadi keempat ini menggambarkan apa yang terjadi yang sudah dinubuatkan oleh Daniel dalam Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Umat yang berlaku fasik akan dibujuk sampai murtad karena ada timbangan. Ada situasi yang sangat menggoncangkan.
Tapi minyak dan anggur umat yang mengenal Allahnya tetap kuat dan bertindak. Dan kuda hijau kuning ini yang menunggangi bernama maut. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi setelah krisis ekonomi, kita sudah pernah lewati masa COVID. Setiap hari kita dengar. Mulai dari orang-orang yang tidak kita kenal, lama-lama orang yang kita kenal mati setiap hari. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita pernah dengar dalam COVID, itu baru permulaan. Apa yang kita dengar dalam perang hari-hari ini. Thailand sama Kamboja, Israel sama Palestina, sama Syria, Iran. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Rusia, Ukraina. Siapa yang sangka Thailand sama Kamboja yang begitu dekat. Tiba-tiba bisa ada peperangan. Dan saya mau bilang jangan kaget. Karena saya lebih percaya firman Tuhan daripada perkiraan para politisi. Lihat apa yang terjadi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima. Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi jangan heran. Di masa-masa yang sukar ini. Tuhan sedang mempersiapkan martir. Martir berasal dari kata marturia. Marturia itu artinya bersaksi. Jadi orang-orang yang berani bersaksi. Orang-orang yang berani meninggikan Kristus. Orang-orang yang berani dalam kehidupan sehari-hari menyatakan bahwa sungguh Yesus hidup. Sehingga hidupnya memuliakan Kristus. Dikatakan apa? Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jangan heran kalau izin gereja dicabut hari-hari ini. Jangan heran kalau orang ibadah dipersekusi hari-hari ini. Karena Alkitab udah bilang itu akan terjadi ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Berarti ada masa jeritan. Di mana orang yang menyerang gereja, karir politiknya kelihatannya lebih maju. Orang yang menyerang gereja, secara ekonomi kelihatannya semakin diberkati. Itu bukan berarti Tuhan buta, itu bukan berarti Tuhan tidak bertindak. Tapi Tuhan sedang mengajar gereja Tuhan. Jangan punya hati busuk. Jangan karena ada orang yang jahatin kita, lalu kita harapkan kehancurannya. Orang boleh jahatin kita, tapi kita tetap ada untuk memberkati. Saya udah yakin gak ada yang bilang amin. Orang boleh jahatin saya, tapi saya harus tetap memberkati. Masih belum tulus. Orang boleh jahatin saya, tapi saya harus memberkati. Masih belum mantap. Amin kayak gitu. Orang boleh jahatin kita, kita tetap harus jadi berkat. Wow, haleluya, haleluya. Ketika dalam chat saudara. Orang boleh jahati saya, tapi saya tetap harus jadi berkat. Di akhir zaman Tuhan sedang mempersiapkan kita. Untuk memerintah bersama dengan Kristus. Berarti prosesnya gak gampang, tapi hasilnya dahsyat. Yes. Kalau saudara setuju ketika live chat saudara, prosesnya gak gampang, tapi hasilnya dahsyat. Yes. Prosesnya tidak gampang, tapi hasilnya dahsyat. Yes. Prosesnya tidak gampang, tapi hasilnya dahsyat. Yes. Dan kepada mereka yang sudah dibunuh oleh karena firman Allah, diberikan selai juti. Kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan. Dan saudara-saudara mereka akan dibunuh sama seperti mereka. Kelihatannya Tuhan diam. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang dahsyat. Ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung. Rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ayat 13.
Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusul langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa. Dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan salah-salah batu di karang gunung. Klik. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan kepada batu-batu itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Dan saudaraku, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikan kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Berarti tepat yang kata Alkitab. Buat kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang sebagai mempelai laki-laki yang menjemput mempelai wanita. Tapi buat orang dunia yang gak percaya. Yesus datang sebagai pencuri. Mereka gak nyangka. Ternyata selama ini yang kita hina. Selama ini yang kita ejek. Allah beranak dan Allah tidak punya anak. Ternyata dia yang duduk di takhta itu. Haleluya. Yesus yang duduk di takhta. Yang sama saya katakan Yesus yang duduk di takhta. Lebih mantap. Sama-sama bilang Yesus yang duduk di takhta. Sama-sama bilang Yesus yang duduk di takhta. Haleluya. Karena saudaraku, ada masanya di mana engkau akan menjerit. Kenapa jadi Kristen itu berat? Kenapa saya mau jadi istri yang baik itu susah? Kenapa saya mau jadi anak muda yang sungguh-sungguh itu berat? Kenapa saya mau melayani Tuhan dengan segala ketulusan hati saya? Kalau saya dapat tekanan, tetap pandang ke depan, tetap maju bersama Yesus. Kita cakap menang segala perkara. Haleluya. Klik. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Di sini kita melihat berbeda. Lalu aku melihat sorga terbuka. Pertanyaannya, ada materai yang dibuka nggak? Anak domba buka sesuatu kan? Oh, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Dia tidak dikaruniakan mahkota. Tapi ayat ini berkata ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dia tidak dikaruniai mahkota. Tapi di atas kepalanya memang ada mahkota. Dan dikatakan, padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun. Kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah apa? Firman Allah. Lihat, yang setia. Dan yang benar. Firman Allah. Lalu yang selanjutnya ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang. Bukan cuma dia. Mereka menunggang kuda putih. Dan memakai lenan halus yang putih bersih. Bukankah lenan halus putih? Tanda perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Bukankah Alkitab berkata? Firman Allah seperti pedang. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Ia akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya. Dan pada pahanya tertulis satu nama. Yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Pertanyaan saya. Di Wahyu 19. Ada nggak yang meragukan ini adalah Yesus? Kalau saudara meragukan, saya ragukan iman saudara. Tapi Wahyu pasal 6 tadi. Hati-hati. Itu bicara tentang seorang antikris. Yang mau menyamar seperti Kristus. Dengan baju putih. Tapi bedanya ada panah. Tujuannya membunuh. Tapi Kristus datang. Untuk memberi keselamatan, kemenangan buat kita. Katakan amin. Nah, selanjutnya. Dalam pendahuluan saya tekankan begini. Satu pertanyaan penting. Kenapa akhir-akhir zaman selalu dikaitkan dengan kuda? Kita udah dapat gambaran ya tentang situasi akhir zaman. Karena kuda yang pertama. Adalah gambaran peperangan.
Petrus bilang, berjaga dan berdoalah. Lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Daniel pasal 11 bilang, tentaranya akan muncul dan menajiskan tempat kudus benteng itu. Suka atau tidak suka. Siapa tidak siap. Di akhir zaman. Tuhan tidak mempersiapkan bayi-bayi gendut. Ada banyak orang Kristen manja banget gitu. Gampang tersinggung, gampang kecewa. Makanya selalu saya bilang. Orang yang melayani harus dewasa. Dewasa itu bukan mikirkan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dewasa itu bukan pikirkan apa yang saya dapat, tapi apa yang saya bisa berikan. Dewasa itu bukan kenapa mereka nggak ngerti saya. Tapi dewasa itu berarti kenapa saya tidak mengerti mereka. Dewasa itu bukan berarti berteriak, saya udah gak kuat. Tapi dewasa itu berkata, Tuhan kuatkan saya. Karena bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Yes. Dalam peperangan tidak dibutuhkan bayi-bayi gendut. Ukraine diserang oleh Rusia. Karena itu Indonesia mau membantu Ukraine dengan mengirim 400 bayi-bayi gendut dari Jakarta. Rusia lihat itu, wah ini anak disate ini anak-anak ini. Ngerti nggak maksud saya? Tuhan bukan mencari bayi-bayi gendut. Yang cuma ingin dimengerti, ingin dipahami, kalau nggak tersinggung, kalau nggak kecewa. Ada banyak gereja nggak menjangkau jiwa. Cuman ngurusin si ini ribut sama si ini tersinggung sama si ini mau keluar dari pelayanan, si ini mau minta ini. Hello, we are in the last battle. Kita dalam peperangan terakhir, wake up, bangun. Tuhan membutuhkan tentara yang terlatih. Yang kalaupun air matanya mengalir tetap maju. Karena kita tahu ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Terlampau sering gerejanya muter-muter di persoalan intern. Terlalu banyak anak-anak Tuhan gak pikirkan jiwa-jiwa. Tapi saya tersinggung, saya kecewa, saya sakit hati, saya wake up. Alkitab bilang, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian dia dapat berkenan kepada komandannya. Angkat tangan kanan saudara sama-sama bilang yang saya cari berkenan kepada Kristus. Amin. Lanjut. Yang kedua, karena kuda adalah gambaran kekuatan dan kecepatan. Kekuatan mesin cuci dihitung dengan horsepower. Kekuatan AC dihitung dengan horsepower. PK. Ya kan? Kenapa digambarkan dengan horsepower? Karena kuda menggambarkan kekuatan. Tapi juga cepat. Berarti di akhir zaman. Kenapa tempat-tempat berdosa dibuka 24 jam? Kenapa serangan setan 24 jam? The devil knows his time is up. Itu berarti anak-anak Tuhan jangan sibuk. Ya kita butuh healing. Aduh tapi saya banyak kerjaan. Folks, sebagian bahkan hari ini berani bilang, saya melayani Tuhannya part time aja. Ini bukan soal part time atau full time. Kita semua waktunya untuk overtime buat Tuhan. Ini bukan saatnya lagi untuk istirahat. Ini saatnya dimanapun kita ada. Dalam kondisi apapun kita harus kuat.
Alkitab bilang beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Cepat. Jangan cari-cari alasan terus. Aduh tapi saya lagi begini, aduh saya lagi begini. Saya selalu bilang gini. Ketika tangan Tuhan sedang ditunjuk padamu. Ingat untuk setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Dan kalau tangan Tuhan sedang menunjuk engkau. Jangan bilang, aduh Tuhan saya lagi sibuk, aduh Tuhan saya lagi banyak kerjaan, aduh Tuhan saya lagi banyak masalah, aduh Tuhan saya lagi banyak kebutuhan. Split second. Tangan Tuhan akan menunjuk orang lain. Bukan karena Tuhan gak sabar. But the time is up. Anak Tuhan masih kebanyakan berdalih. Alkitab bilang pergi ke jalan, panggil semua orang. Hari-hari ini bukan lagi kita butuhkan orang-orang yang berkata, Tuhan saya banyak waktu, saya banyak kerjaan, saya nggak ada waktu. Hari-hari ini adalah orang yang dibutuhkan Tuhan, orang yang berkata, ini aku Tuhan utuslah aku. God knows my weaknesses. Tuhan tahu kelemahan saya, Tuhan tahu kesibukan saya, Tuhan tahu badai yang sedang menerpa saya. Tapi ini cerita saya, God, here I am ready, send me. Saudaraku, boleh nggak usah banyak cincong? Boleh nggak usah banyak mulut? Sorry kalau bahasa saya keras. Tapi Tuhan nggak sedang gambarkan undur-undur. Tuhan nggak sedang gambarkan penyu yang bisa lambat. Tuhan nggak sedang gambarkan ular kaki 1000. Yang pakai sepatunya ya lama, kakinya 1000. Tapi Tuhan sedang pakai kuda. Musuh datang seperti kuda. Dan Wahyu menggambarkan. 1, ini peperangan. 2, semuanya serba cepat, serba kuat. Anak Tuhan rohnya lebih besar. Haleluya, klik. Makanya semua kuda-kuda ini akan dikalahkan oleh yang benar dan setia. Yang ketiga, kuda adalah gambaran keberanian untuk tidak menyerah. Yesus waktu hidup naik keledai. Tapi waktu dia datang kembali, dia dengan kuda. Ini menggambarkan orang percaya di akhir zaman harus punya roh keberanian. 1, keberanian untuk berkata tidak terhadap dosa. 2, keberanian untuk berbeda di tengah-tengah dunia yang bengkok dan sesat ini. Yang ketiga, berani menyatakan kebenaran. Dan yang keempat, berani bertahan sampai kesudahannya. Karena kita tahu orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Yes, lanjut, klik. Jadi saya simpulkan begini. Adapun gambaran kuda dalam Alkitab, yang pertama kuda putih. Dilambangkan sebagai kuasa penyamaran sebagai malaikat terang. Yang mendapatkan kemenangan sebelum menguasai dunia ini. Penunggang kuda putih ini membawa panah dan memiliki mahkota. Yang menunjukkan kuasa dan kemenangan. Tentaranya akan muncul menajiskan tempat kudus benteng itu. Sehingga orang merasa hari-hari ini. Kekudusan gak penting. Tuhan kan yang penting lihat hati, bukan lihat perbuatan. Saudaraku. Tapi orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya cinta Tuhan. Penampilannya akan benar, perkataannya akan benar, tontonannya akan benar. Dia tinggalkan segala sesuatu. Yang membuat dirinya tidak jadi batu sandungan. Sementara denominasi Kristen masih berdebat soal orang Kristen boleh merokok atau enggak. Denominasi Kristen masih berdebat. Boleh nggak ke gereja pakai rok mini? Boleh nggak kawin cerai? Boleh nggak lakukan hubungan seks sebelum nikah? Come on! Setan menipu kita. Yang Tuhan cari kekudusan.
Saudara mau bilang apapun, Alkitab bilang tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Allah. Saudara mau bilang, oh kita Kristen kok, kita cinta Yesus. Cuma kita ngerokok, dalam merokok kita minta, kemuliaan Tuhan. Saudara boleh berdebat, orang-orang karismatik, fanatik, orang-orang Pantekosta, fanatik, apa itu. Merokok nggak boleh, ini nggak boleh. Nggak usah ngomong kita. Dokter juga bilang nggak boleh kok. Penjaga lingkungan juga bilang nggak boleh kok. Karena rokok mengganggu. Saudara ngisap rokok. Orang lain yang ngerokok harus nanggung akibat saudara. Sekarang pertanyaan saya, kalau tiba-tiba saya kumur-kumur, saya semprot. Saudara marah nggak? Saudara marah, tapi saya mau kasih tahu. Air yang di muka saudara, air yang di baju saudara, nggak punya makna apa-apa. Tunggu 1 jam, kering semua. Nggak ada bekasnya sama sekali. Saudara marah. Tapi saudara nggak marah ketika orang merokok di samping saudara. Kalau saudara merokok, bawa kantong plastik. Taruh di kepala, saudara ikat di sini. Jadi saudara isap, saudara tiup sendiri, saudara nikmatin sendiri. Gregetan gue lama-lama. Karena asap itu kena baju orang. Siapa suruh dia dekat gue? Siapa suruh lu yang dekat orang normal? Gila lu. Loh iya dong. 1 jam hilang baunya. Sampai besok istri bingung, kamu ngerokok? Bukan ngerokok, dekat kita ada orang ngerokok. Dan bukan cuma itu. Kalau keseringan begitu, ronsen paru-paru, ada tandanya. Saudara disemprot air, saudara marah. Tetapi saudara semprot orang pakai rokok, saudara minta orang ngerti saudara. Sorry, saya harus ngomong apa adanya. Terserah saudara mau marah sama saya, saudara mau bilang Gilbert ini emang fanatik orangnya, Gilbert ini Pantekosta, Gilbert ini karismatik, anti rokok. Dari manapun gereja saudara berasal. Buat saya ini bukan soal Pantekosta atau karismatik. Ini soal hati dan soal kebenaran. Komitmen. Kalau hidup kita mau jadi berkat. Kita nggak mau biarkan asap-asap kotor itu mengganggu orang lain. Makanya kuda putih ini mendatangkan kebingungan. Ayo lanjut. Klik. Kuda merah melambangkan perang dan kekerasan. Merujuk pada peperangan dan konflik yang akan semakin terjadi, meluas di mana-mana. Bukan hanya antar negara. Intern antar gereja. Lebih intern lagi, suami istri. Rumah tangga digoncang, dipecah, adik kakak dipecah. Masing-masing yang dia pikirkan, kuda merah. Saya harus menang. Tapi Alkitab bilang berbahagia orang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hidup ini bukan soal menang. Hidup ini soal tenang. Hidup ini bukan soal menang, hidup ini soal bawa damai. Karena penunggang kuda merah membawa pedang besar. Memiliki kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas muka bumi. Ada orang-orang yang apa saja pokoknya harus menang. Seperti ada roh apa gitu dalam dirinya, apa aja di debat. Karena dia mau menang. Gak mau tunduk, gak mau denger, gak mau terima nasihat, gak mau terima teguran. Pokoknya saya harus menang. Serang dulu, sikat dulu. Ini saya beri nama penunggang kuda merah. Yang diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Mulai dari keluarga, komunitas, pelayanan. Orang-orang kayak begini di mana aja pasti sumber masalah. Klik. Kuda hitam melambangkan kelaparan dahsyat. Merujuk pada krisis ekonomi yang menyebabkan kesulitan ekonomi. Secupak gandum sedinar. 3 cupak jelai sedinar. Dan krisis serius. Penunggang kuda ini membawa timbangan. Dan disebutkan bahwa harga gandum jelai sangat mahal. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini yang dalam kitab Daniel dikatakan. Umat yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Orang yang cuma mikirin hal duniawi. Dibujuk sampai murtad.
Dan itulah zaman hari-hari ini. Tapi umat yang mengenal Allah, minyak dan anggur tidak dapat dirusakkan. Yes, lanjut. Kuda hijau kuning melambangkan kematian, kehancuran. Merujuk pada wabah penyakit, bencana alam, kematian massal. Penunggang kuda hijau kuning ini bernama maut. Dan memiliki kuasa untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, binatang buas. Artinya, ini mendatangkan stres besar apapun alasannya. Tujuannya manusia nggak normal lagi. Manusia bertindak, pokoknya menurut saya bagus-bagus. Laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki. Oh itu biasa, pokoknya stres. Yang diikuti bukan suara Tuhan lagi. Yang diikuti adalah suara kepanikan daging. Sehingga manusia mau berbuat seenaknya. Klik. Tapi kuda putih Kristus itu. Klik. Yang pertama simbol kuasa ilahi. Karena dia yang setia dan yang benar. 2. Simbol kemenangan besar. Yang digambarkan dengan banyak mahkota. Oleh yang tadi diberikan mahkota. Seolah-olah kuda putih dalam wahyu ini adalah pemenang. Tapi ini setan yang menghasut. Tapi di end of the day, orang yang bertahan sampai kesudahan itu beroleh selamatnya. Makanya tidak putus-putus saya bilang. Bapak Ibu tetap bertahan. Adik-adik muda tetap setia. Gak apa-apa, dunia kelihatan tambah kacau, anak Tuhan semakin ditekan. Tapi selama kita berjalan dalam anugerah, pasti ada pembelaan Tuhan yang sempurna. 3. Kuda putih, simbol kebenaran dan hikmat. Digambarkan sebagai firman Allah. Artinya, di akhir zaman, anak-anak Tuhan yang kuat adalah anak-anak Tuhan yang bergaul dengan firman Tuhan. Yang pertama, dia dituntun untuk tetap berjalan kebenaran. Karena kita sudah dibenarkan dan sekarang kita harus mempertahankan kebenaran itu. Dengan apa? Dengan hikmat. Lewat apa? Firman Allah. Klik. Yang keempat, kuda putih ini gambaran simbol kuasa yang tidak terbatas. Digambarkan dengan nama yang tertulis. Raja. Di atas segala raja. Yang menjaga kita. Yang membimbing kita. Yang mengarahkan kita dan memberkati kita. Adalah dia. Yang kuasanya tidak terbatas. Sama-sama bilang. Yang menjaga saya. Kuasanya tidak terbatas. Haleluya. Saya simpulkan dengan ini. Klik. Pelajaran pentingnya. 1. Adanya goncangan-goncangan serius di akhir zaman. Dibutuhkan ketekunan. Serta kesabaran gereja Tuhan. Jadi kalau lihat masalah jangan panik. Difitnah orang, dikhianati, dicurangin. Menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tekun dan sabar. Tetap pandang Yesus. Tetap bergaul dengan firman. Tetap minta hikmat dan kuasa Roh Kudus. Yang kedua. Perlunya kesiapsiagaan gereja Tuhan. Untuk selalu mempertahankan kesucian, kekuatan iman, serta semangat pekabaran Injil. Saya sebut Tridharma gereja Tuhan. Jadi kalau ada Tridharma perguruan tinggi. Ya kan. Pendidikan. Apalagi itu, pengetahuan. Ya, lalu berkarya untuk masyarakat. Maka ada Tridharma gereja Tuhan. 1, kesucian. Sama-sama bilang saya harus hidup suci. Gereja tanpa kesucian adalah kepalsuan belaka. Yang kedua, sama-sama bilang kekuatan iman. Sama-sama bilang sama saya kesucian. Sama-sama bilang sama saya kekuatan iman. Dan sama-sama bilang sama saya semangat pekabaran Injil. Yes. Tugas gereja yang pertama menjaga kesucian. Tugas gereja yang kedua mempertahankan iman. Tugas gereja yang ketiga semangat mengabarkan Injil. Jemaat Tuhan yang di gereja maupun jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Doa saya kita pegang 3 semangat yang luar biasa ini. 3, pelajaran pentingnya. Adanya kepastian pengadilan Allah. Yang menyediakan mahkota serta hukuman kekal. Buat yang setia. Akan menerima mahkota dan memerintah bersama Kristus.
Tapi buat yang terseret akan mendapat hukuman kekal. Suka atau tidak suka, ada pengadilan Tuhan. Pastikan kita dijumpai Tuhan dalam kebenaran anugerahnya. Dan yang terakhir, yang keempat, pelajaran pentingnya. Adanya keseriusan serangan dan tipu daya iblis di akhir zaman. Tandanya apa? Dia datang dengan kuda putih. Tujuannya mengacaukan gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan tidak lagi hidup dalam kesucian. Gereja Tuhan tidak lagi hidup pada iman. Pokoknya saya lihat dulu baru saya percaya. Tidak lagi semangat pekabaran Injil. Yang ada pokoknya apa yang saya suka, apa yang saya mau, apa yang saya anggap untung. Itu yang saya kabarkan dunia ini. Alkitab berkata, biarlah kita semakin berkurang. Agar Yesus semakin dimuliakan.